Jadi nanti kalau apa namanya ada materi yang tertinggal nanti Anda bisa lihat di recordingnya. Oke, minggu ini kita akan membahas mengenai salah satu library ya di Python yang banyak digunakan untuk visualisasi ya. Jadi selama ini yang sudah kita lakukan ya, kita belajar NumPy sama Pandas. Kita berkutat pada data ya, data dalam bentuk array, dalam bentuk matriks ya, dan kita membaca file menggunakan Pandas dan sebagainya. Tapi kita belum pernah melakukan yang namanya visualisasi data. Nah, visualisasi ini penting karena kalau kita bisa memvisualisasikan data kita, otomatis kita akan lebih mudah untuk memahami persebaran data kita, seperti itu. Ya, mungkin ada pepatah bahwa satu gambar itu bisa merepresentasikan 1000 kata, gitu ya, atau bahkan 10.000 kata. Jadi kita coba nanti ya memvisualisasikan data kita ya, data kita dalam bentuk NumPy kita visualisasikan menggunakan Matplotlib ya, seperti itu. Oke, ini ada sedikit review mengenai exercise week ke-8. Kita skip saja dulu karena nanti Anda bisa baca ya, atau nanti kalau misalnya masih ada waktu kita akan bahas. Kita bahas dulu mengenai Matplotlib ya. Jadi Matplotlib ini adalah sebuah library plotting. Nah, library plotting itu ya library yang kita gunakan untuk memplotting data, memvisualisasikan data. Dan Matplotlib ini disupport oleh bahasa pemrograman Python, tapi sebetulnya Matplotlib ini juga bisa kita gunakan di bahasa pemrograman MATLAB ya. Kalau mungkin Anda pernah belajar MATLAB ya, itu juga ada library Matplotlib, tapi di sini kita fokus di bahasa pemrograman Python. Dan ya ini merupakan library yang NumPy, extension dari NumPy yang memang digunakan untuk visualisasi data. Dan Matplotlib ini menyediakan API, ya API dalam bentuk object oriented ya, dan kita bisa nanti integrasikan untuk toolkits UI. Ya mungkin Anda waktu mata kuliah OOP atau ALPRO ya, object oriented programming atau algorithm and programming, Anda pernah membuat form gitu ya, membuat form atau membuat UI pakai menggunakan bahasa pemrograman C# mungkin ya. Tapi di sini kalau di Python itu juga bisa kita gunakan, kita juga bisa membuat UI itu menggunakan TK-Inter. Tapi yang TK-Inter ini kita bahas nanti ya di week ke-11 atau 12. Tapi di sini kita fokus dulu ke tools Matplotlib, library Matplotlib untuk menampilkan atau memvisualisasikan data terlebih dahulu. Yang nantinya nanti kita bisa integrasikan, kita bisa plottingkan, kita bisa tampilkan di UI-nya Python. Nah, tapi sementara ini kita tampilkan saja dulu di Jupyter Notebooks ya, seperti itu. Dan Matplotlib ini merupakan library plotting 2 dimensi ya, karena yang kita plotting itu datanya data 2 dimensi. Tapi sebetulnya bisa juga kita menampilkan data yang dimensinya itu lebih dari 2, tapi dengan sedikit modifikasi ya. Tapi di sini sebetulnya Matplotlib itu kita gunakan untuk menampilkan data 2 dimensi. Jadi misalnya kita mau menampilkan data dalam bentuk histogram ya, dalam bentuk chart ya, itu semuanya kan 2 dimensi, ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, kita nanti bisa representasikan, bisa visualisasikan menggunakan Matplotlib. Dan Matplotlib ini ya kegunaannya karena kita bisa memvisualisasikan data ya. Jadi kita bisa setidaknya itu bisa menampilkan data yang kompleks ya, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Seperti itu. Mungkin Anda pernah berpikir melihat data dalam bentuk tabel sama melihat data dalam bentuk histogram, dalam bentuk apa itu? Dalam bentuk ya histogram ya, dalam bentuk chart ya. Itu pasti akan lebih mudah untuk melihatnya dalam bentuk chart ya, atau dalam bentuk histogram. Daripada kalau kita melihat dalam bentuk tabel ya. Kalau memproses data dalam bentuk tabel lebih mudah gitu kan ya. Tapi kalau untuk menampilkan data itu lebih mudah kalau kita menggunakan chart ya, atau diagram atau histogram. Nanti kita akan coba satu persatu. Oke. Dan nanti Matplotlib ini kita bisa integrasikan dengan NumPy dan juga SciPy ya. SciPy ini kita gunakan untuk itu, sama ya kayak NumPy, tapi nanti kita akan pelajari. Jadi kita bisa integrasikan ya, datanya kita bisa
ambil dari library NumPy atau SciPy. Dan dia akan lebih cepat dan efisien ya. Dan Matplotlib ini juga bisa kita gunakan di berbagai macam operating system ya. Di Linux ya, di Windows kita bisa gunakan Matplotlib karena dia multiplatform ya, bisa digunakan di beberapa jenis sistem operasi. Dan nanti kita akan coba tampilkan data ya menggunakan Matplotlib, dan yang kita tampilkan itu nanti dalam bentuk histogram, bar chart, pie chart, scatter plots atau heat maps ya. Tapi kita akan coba dulu beberapa ya. Mungkin nanti yang kita bahas itu histogram, scatter plots ya. Yang heat maps sama pie chart ini di part 2. Karena di Matplotlib ini nanti kita akan bagi jadi 2 part ya. Week ke-9 sama week ke-10. Oke, kita masuk ke code-nya langsung ya. Sebetulnya cukup simpel ya. Kalau kita ingin menggunakan Matplotlib ya, kita harus import dulu library-nya yang namanya matplotlib.pyplot SPLT. Jadi nanti aliasnya alias PLT. Dan kita nanti bisa pilih stylenya atau kita bisa sebut sebagai theme ya, tema gitu ya. Temanya kita bisa pilih nanti ada beberapa jenis tampilan, tapi di sini kita akan coba menggunakan Seaborn White Grid. Jadi untuk melakukan setting atau mengeset ya stylenya itu mau menggunakan Seaborn White Grid, ini kita bisa gunakan plt.style.use Seaborn.white grid. Nah, ini parameternya bisa kita ganti-ganti. Saya juga tidak hafal parameternya, banyak sekali karena tampilannya. Nanti kita bisa lihat di dokumentasinya Matplotlib ya. Dan ini kita kembali ke slide sebelumnya ya. Ini merupakan itu ya, dokumentasi web dokumentasi Matplotlib. Semua dokumentasi untuk penggunaan Matplotlib semuanya bisa Anda akses nanti menggunakan link ini. Oke, kita masuk ke ini tadi ya, code-nya. Kita sudah setting stylenya, terus kita buat 2 buah variabel. Namanya figure dan akses ya. Ini figure, ini akses. Apa bedanya figure sama akses? Nah, kita coba, saya buka dulu itunya. Mungkin saya akan tampilkan ini ya, ilustrasinya biar lebih mudah. Apa itu figure, apa itu akses ya. Oke. Jadi ini Anda bisa nanti buka link ini ya. Ini ada sedikit visualisasi yang mungkin lebih bisa mudah untuk dipahami ya. Perbedaan antara figure sama akses. Mana ya sebentar. Nah ini. Ada figure yang kotak besarnya yang warna merah ini, ada akses ya. Yang kotak biru. Jadi sebetulnya di dalam satu figur itu kita bisa punya lebih dari satu akses. Misalnya dalam satu figur itu ibaratnya kayak kontainer ya. Kontainer di dalamnya itu nanti bisa kita tambahkan beberapa akses sekaligus. Nah, satu figur ini nanti kita bisa plottingkan lebih dari satu akses ya. Kalau misal nanti kita punya diagram lebih dari satu, misalnya 1, 2, 3, 4 gitu ya, kita bisa taruh di dalam satu figur. Sedangkan akses ini aksesnya single container ya, dia satu akses di dalamnya hanya ada satu data atau satu visualisasi, satu chart ya. Tapi di dalam satu figur itu kita bisa punya lebih dari satu akses. Tapi di sini kita akan membahas dulu, kita asumsikan yang kita buat nanti satu figur itu satu akses ya. Jadi kita tidak menggunakan multiple akses dulu, itu nanti kita bahas di part 2 agar lebih memudahkan kita untuk memahami. Jadi kita asumsikan nanti satu figur itu di dalamnya ada satu akses. Oke, kita kembali ke slide-nya. Jadi kita create variabel figure sama create variabel akses. Terus kita show-kan. Jangan lupa untuk ini ya, menggunakan plt.show. Kalau Anda tidak menggunakan plt.show nanti akan itu tampil kayak address gitu ya, address Matplotlib-nya. Jadi plt.show ini Anda tuliskan aja. Oke, kita langsung coba saja di Google Colab atau Jupyter Notebooks ya. Oke, saya buka Google Colab saya dulu. Oke, saya perbesar.
Oke, kita import NumPy. NumPy-nya masih belum kita gunakan ya. Nanti kita gunakan untuk menampilkan data dari NumPy-nya, tapi kita bikin matplotlib kosongan dulu. Oke, import matplotlib.pyplot splt. Nah, terus kita gunakan stylenya tadi. Ini jangan salah ketik ya. Kalau salah ketik nggak ada itunya, warningnya. Seaborn white grid ya. Seperti ini. Nanti bisa diganti-ganti. Ada bermacam-macam. Ada klasik, ada seaborn white grid. Nanti di slide berikutnya kita akan coba. Setelah itu kita bikin figurnya dulu. Kontainer besarnya ya. Figure sama dengan plt.figure. Seperti ini. Terus untuk aksesnya sama dengan plt.access. Oke, terus kita showkan. Ini kosongan karena belum ada data yang mau kita tampilkan kan ya. Nah, kalau kita eksekusi nanti akan tampil satu buah chart kosong. Nah, karena kita masih single access ya, karena aksesnya cuma satu, jadi ya masih itu ya kosongan. Terus di dalam figurnya nanti hanya ada satu chart saja. Oke, ini kosongan. Oke. Oke, kita kembali lagi ke slide berikutnya. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami ya? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Agak nggak jelas ya slide itunya. Apa? Proyektornya. Oke. Kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Oke, di sini kita akan coba ya, kita akan coba tampilkan sebuah data. Datanya dalam bentuk NumPy. Kita tampilkan untuk sebuah data list ya. Oke, di sini saya coba tambahkan satu baris kode ya. Nah, di atasnya ini, di atasnya plt.show ini saya bikin sebuah variabel x ya. X itu sama dengan np.linspace 0,10. Artinya apa? Artinya adalah kita akan mengenerate 50 bilangan yang mana bilangan itu nanti range-nya antara 0 sampai 10 ya. Antara 0 sampai 10. Kenapa kok 50? Padahal saya tidak memberikan sama sekali parameter 50 di sini. Karena kalau nanti Anda baca di dokumentasinya NumPy, kalau Anda menggunakan linspace ini, itu dia default value-nya, dia akan mengenerate sebanyak 50 item atau 50 value ya. Kita hanya cukup memberikan batas atas sama batas bawahnya saja. Oke, kita coba saja dulu. Ini kita cut ya, kita masuk ke sel baru. Ini kita coba print. X itu isinya apa sih? Nah, Anda bisa lihat di sini. Ini kita punya 50 data, yang mana 50 data itu di-generate secara bukan random ya, tapi secara urut. 0 sampai 10 dengan selisih sekitar 0,2. Kenapa kok selisihnya 0,2? Karena linspace ini dia akan mengatur sedemikian rupa sehingga nanti jarak antara item atau values-nya itu sama ya, sama sampai dengan item pertama sama item terakhir. Jadi item pertama dengan item berikutnya itu selisihnya pasti sama, tapi selisihnya ini tergantung berapa banyak values yang mau kita generate. Ini tadi kan 50. Anda kalau bisa hitung di sini 50 item di sini. Tapi kalau saya ganti 100 ya, nanti akan tergenerate 100 item. Nah, selisihnya bukan 0,2 lagi, tapi 0,1. Nah, jadi Anda nggak perlu bingung, linspace itu kita gunakan untuk mengenerate data secara urut, mulai dari batas bawah sampai batas atas. Tapi dengan selisih yang nilainya itu tergantung dari jumlah item yang mau kita generate. Kalau 50, berarti 50 ya, tadi 50 kalau kita awali dengan angka 0 sampai 10 ya, sekitar 0,2 selisihnya. Oke. Nah, ini kita akan coba tampilkan data X ini. Ini kita coba cut dulu, kita pindahkan ke atas.
Tapi ini kita ganti 50 saja. Default value-nya kan 50 tadi ya. Nah, di sini kita coba plottingkan. Nah, plottingkan itu kita gunakan metode plot ya, ax.plot. Kenapa kok ax-nya bukan figurnya? Karena ax ini kan dia kontainer yang membawa itunya ya, membawa chart yang ada di dalam figure. Seperti itu kan. Jadi ax.plot. Nah, kalau kita kembali lagi ke web tadi, ini kan aksesnya ya. Kita kan mau plotting di sini, bukan di figurnya, tapi di aksesnya ini. Nah, kita plottingkan di aksesnya ax.plot. Nah, sumbu X-nya apa? Sumbu X-nya itu X-nya. Sumbu Y-nya itu adalah numpy.sin X. Jadi kita menggambarkan ini ya, kurva sinus ya. Kurva sinus dengan sumbu X-nya itu diawali angka 0 sampai dengan angka 10. Nah, kita coba show-kan. Anda bisa lihat di sini, kurva sinus itu seperti ini ya. Mungkin Anda bisa sedikit mereview waktu dulu belajar sinus, kosinus, sama tangens ya. Value yang dihasilkan oleh sinus itu pasti rentangnya antara minus 1 sampai 1. Nggak mungkin keluar dari itu kan ya. Kecuali sinus sekian terus dikalikan sebuah bilangan skalar. Kalau Anda lihat di sini, kita kasih angka berapapun pasti nanti ya itu. Apa namanya, nilai maksimum sama minimum hasil sinus itu antara minus 1 sampai 1. Nah, karena kita tadi generate 50 value dari 0 sampai 10 ya. Terus kita masukkan, karena dia juga urut ya, 0, 0,2, 0,4 sampai dengan 10. Kalau kita coba gambarkan plottingnya, kita bisa menghasilkan kurva sinus ya. Jadi ingat, karena tadi sudah saya bilang bahwa matplotlib itu adalah graphical 2 dimensi ya. Jadi misalnya kita punya sebuah data 2 dimensi, punya sumbu X sama sumbu Y ya. Terus kita plottingkan, misalnya sumbu X-nya tadi kan 0 sampai 10 ya. Sumbu Y-nya itu adalah nilai sinus dari sumbu X. Nah, kalau kita plottingkan, jadinya seperti ini. Kita coba kembali lagi ke code-nya tadi ya. Ini kalau kita plottingkan, parameter pertama sama parameter kedua, itu pasti parameter yang menunjukkan sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita mau plotting data itu di sumbu X, itu apa datanya, sumbu Y-nya apa. Seperti itu. Apakah mungkin jika dimensi dari X ya beda dengan Y? Kan nggak mungkin kan ya. Pasti berpasangan, ada X sama ada Y. Nggak mungkin X-nya ada tapi Y-nya nggak ada. Dimensinya nggak mungkin beda. Oke, jadi seperti itu. Ini untuk kurva sinus. Bagaimana kalau kita mau tambahkan plotting baru di satu akses ya? Jadi kalau Anda lihat di slide berikutnya, kita bisa punya 2 buah plotting dalam satu akses. Oke, kita ke slide berikutnya. Slide berikutnya. Apa namanya? Sel berikutnya. Ini kita coba panggil plt.plot. Loh, sekarang kok plt? Kenapa enggak ax lagi gitu ya? Sebetulnya tadi sudah saya bilang ya, karena kita fokusnya asumsinya satu plot ya, satu figur hanya ada satu akses ya. Jadi AX itu bisa juga kita panggil melalui PLT. Nah, PLT atau AX ini dia sama. Karena kita asumsinya kan satu figur hanya ada satu akses ya. Jadi nggak perlu bingung kenapa kok tadi AX, sekarang kok PLT, sama saja. Ini kita coba tampilkan seperti yang sebelumnya, np.sinx ya. Sama kita juga tampilkan untuk cosinus X ya. Jadi ada sinus, ada cosinus. Terus kita show-kan. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita eksekusi, nanti akan ada 2 buah kurva. Kurva sinus sama kurva cosinus. Loh, nggak muncul ya, sebentar. Ini kita komen dulu sebentar. Ini kita komen. Oh ya, ini tadi yang AX-nya ini saya komen dulu ya. Kalau kita pakai AX, AX terus. Kalau pakai PLT, PLT terus ya. Oke, ini saya coba komen dulu ya AX.plot-nya.
Ini saya eksekusi, terus saya jalankan pakai PLT. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini ada kurva kosinus sama kurva sinus ya. Warnanya kok bisa beda ya. Kita nggak perlu setting ya. Kalau kita plottingkan dua buah data yang berbeda, nanti Matplotlib akan memilihkan warna yang berbeda. Walaupun nanti kita juga bisa setting color dari kurva sinus sama kurva kosinusnya. Oke, tadi yang AX-nya kita komen dulu ya. Sebentar, nanti saya coba cari kenapa harus di komen ya. Karena mungkin dia itu ya, setelah pakai akses kok pakai PLT, mungkin dia nanti ketumpuk gitu ya memorinya. Tapi sementara ini kita coba komen dulu. Yang masalah multiple access itu nanti kita bahas di part kedua. Karena pembahasan kita hari ini cukup banyak ya, semoga nanti selesai sama nanti bisa bahas tugasnya ya, sama nanti kalau ada pertanyaan terkait UTS kemarin ada yang komen belum saya ada yang chat belum saya balas, nanti saya diskusikan. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Bisa ya. Warnanya itu beda ya, hijau dia. Di set. Oke. Warnanya memang itu random dia. So far so good ya, nggak ada masalah ya. Ya itu plotting. Matplotlib ini pasti nanti akan sering Anda gunakan di misalnya nanti Anda belajar machine learning, deep learning ya, Anda belajar digital image processing, itu pasti nanti Matplotlib sering digunakan. Jadi Anda setidaknya tahu basic-basic dari Matplotlib, sehingga nanti kalau Anda belajar machine learning, itu Anda nggak bingung. Matplotlib ini sebetulnya mudah, tapi memang banyak gitu loh. Nggak sulit, tapi banyak gitu. Jadi sintaknya banyak, bermacam-macam. Karena namanya visualisasi ya pasti banyak sekali fitur yang disediakan. Nah, dan sintaknya itu bermacam-macam. Nah, tapi ya memang semoga kita bisa cover semua sebagian besar fiturnya ya, walaupun memang nggak mungkin kalau kita belajar semua. Tapi nanti kalau Anda ada masalah dengan Matplotlib, Anda tinggal buka saja matplotlib.org. Itu di situ banyak sekali dokumentasinya ya. Oke, kita lanjut. Oke, kalau Anda lihat di slide ya, di sini selanjutnya ini kita bisa bikin beberapa kurva dalam satu plot atau dalam satu akses ya. Nah, ini tinggal di copy saja ya. Terus colornya ini kita ganti-ganti. Mulai dari color blue, green ya. Oke, kita coba langsung saja. Ini kita copy saja biar gak lama-lama. Kita paste. Ini np.sin, sinus semua ya. Sinus x plus 0, line style. Line style itu artinya adalah stylenya dari kurvanya. Itu mau putus-putus atau mau solid gitu ya. Nah, ini kita line style-nya yang pertama ini kita coba pakai yang solid. Kalau solid itu nggak putus-putus dia. Nah, ini kita copy. Tiga, 4, 5. Oh, 4 aja. Ini kita ganti 1, 2, 3. Ganti dengan dash. Dash itu putus-putus ya. Garis minus-minus tapi putus-putus. Yang dash dot itu garis minus, terus titik, minus, titik, minus, titik. Kalau dotted itu, dia itu ya, titik-titik ya. Nah, ini kita show-kan dulu. Sebetulnya, ini kalau kita show-kan sudah bisa tampil ini. Oh, sorry, ini bukan pakai sin ya. Sorry, saya nggak pakai. Ini harusnya nggak pakai sin. Kita samakan saja yang ada di slide, biar nggak bingung gitu ya. Oke. Jadi, sumbu X-nya, kalau yang di sini yang sumbu X-nya sama dengan sumbu Y ya. Ini ya. Ini
X-nya itu, Y-nya itu X plus 1, Y-nya X plus 2, Y-nya X plus 3. Nah, kita tampilkan. Oh, sorry. Nah, oke, ini 0123 kita copy lagi, kita lanjutkan sampai dengan 4567. Jadi kita punya 8 garis gitu ya. Nah, tapi yang line style yang kedua ini kita ganti dengan minus. Ini kan sama kayak dash ya. Solid, ini kayak solid. Ini solid ya. Kalau ini dash, ini dash dot ya. Kalau ini dot dotted ya. Kita bisa pakai parameter seperti ini atau seperti ini, sama saja. Nanti line style-nya pasti dia juga otomatis mengetahui. Nah, ini berguna kalau kita ingin plotting beberapa data ya. Kita ingin plotting beberapa data sekaligus dalam satu akses atau dalam satu plot. Nah, seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Di copy paste saja biar nggak lama ya. Apakah ada yang lain? Nah, kalau kita coba lihat di dokumentasinya ya, kita coba lihat, Anda bisa googling saja, misalnya pengen tahu ya, plot matplotlib parameter ya. Ya biasanya kalau gigs for gigs ini dia penjelasannya lebih intuitif ya. Tapi kalau yang straightforward ya, penjelasan yang detail itu bisa di ini di matplotlib.org ini ya. Nah, ini parameternya apa saja Anda bisa lihat ya. Line style. Nah, ini line style-nya bisa ini LS ya. Nah, line style. Nah, ini parameternya. Kalau Anda nggak hafal, tinggal buka saja di. Ada solid, ada ternyata cuma 4 saja ya. Solid, dash, dash dot, sama dotted. Oke, jadi seperti ini parameternya. Oke, kalau kita kembali lagi ke slide-nya, coba ya. Selanjutnya ini kita juga bisa gunakan parameter tanpa menuliskan itu ya, name parameternya ya. Tadi kita kan tuliskan line style sama dengan bla 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 gitu kan ya. Kalau di sini kita nggak perlu tuliskan nama parameternya juga bisa. Minus G, minus minus C, minus titik K, ya, titik 2R. Nah, jadi line style sama color ya. Jadi kalau misalnya yang tadi line style itu hanya style garisnya saja, tapi kalau kita mau kombinasikan antara line style dengan warnanya, kita bisa gunakan non keyword argumen. Tapi non keyword argumen ini kita harus letakkan di sini ya, setelah X sama Y. Nah, minus G, minus minus C, minus titik K, ya. K itu apa ya? K itu itunya harusnya. Oh, K itu black ya. C itu cyan. G itu green. R itu red ya. Nah, ini kita bisa coba saja langsung. Ini kita copy saja. Nah, ini kita ganti, nggak perlu parameter ya. Nama parameternya nggak perlu kita tuliskan. Yang penting posisinya harus di setelahnya parameter X sama Y. Nah, ini kita ganti minus G, jadi dash green, terus ini dash cyan ya. C itu, jadi ini ininya ya. Yang karakter terakhir itu warnanya. Minus titik K, terus titik 2R. Nah, jadi pokoknya karakter yang terakhir dia akan merujuk pada warnanya, colornya. Nah, ini.
Jadi seperti ini. Misalnya pengen dash red ya, ini kita ganti R saja, nanti jadinya warnanya merah. Ini saya lupa tambahkan plt.show ya. Kalau nggak dikasih plt.show tadi ada kayak ininya, ada kayak tulisan address ininya ya, variabelnya kayak, nah ini bla 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 ini ya. Ini kalau kita nggak pengen tampilkan, ini harus kita showkan. Jadi yang di-showkan itu hanyalah plottingnya saja, nggak perlu addressnya. Oke ya, saya kira masih cukup clear, masih cukup mudah karena matplotlib ini nggak mikir kalau bikin. Yang penting tahu sintaksnya seperti apa, kita nggak perlu mikir. Yang banyak mikir itu kalau kita mau itu ya mengolah data pakai NumPy, pakai Pandas ya, itu kan kita harus tahu logiknya gitu kan ya. Mau mendapatkan slicing data ya, dimensinya kita ambil, kita mau indexing itu kan mikir, kita harus tahu logiknya. Tapi kalau matplotlib sebetulnya nggak seberapa banyak mikirnya. Yang penting tahu sintaksnya seperti apa, itu nanti ada bisa gunakan. Ada masalah mungkin atau ada pertanyaan? Di dokumentasinya matplotlib juga sangat-sangat detail, sangat jelas. Bisa Anda baca nanti kalau Anda ingin tahu lebih lanjut tiap parameter yang ada di metode-metode di matplotlib, Anda bisa buka di matplotlib.org ya. Tapi nanti akan lebih mudah kalau Anda belajar itu dikasih case study ya, disuruh menampilkan sesuatu gitu kan. Nanti Anda coba kerjakan, itu pasti akan lebih mudah untuk menghafal ya atau memahaminya. Nah, nanti seperti biasa nanti di akhir slide akan ada tugas. Sekarang tugasnya akan saya perpendek itunya ya, waktunya. Biar Anda bisa mengerjakannya sebelum liburan gitu kan ya. Nah, jadi kan minggu depan sudah liburan. Jadi saya perpendek pengerjaannya, saya membantu Anda kan ya. Anda bisa liburan dengan tenang. Jadi ya tugasnya Anda kerjakan dengan lebih cepat gitu ya. Nanti pengumpulannya itu tanggal 24 ya. Tanggal 24. Sekarang kan tanggal 21, masih ada 3 hari. Biar nanti liburan Anda tenang ya, nggak kepikiran tugas, jadi Anda bisa kerjakan. Mana? Saya coba buka ya di itu ya, biar kelihatan semua. Mana? Oh ini dah. Oke, kita coba baca saja. Alternatively, a dash tuple of the following form can be provided. Sebentar. Saya coba baca dulu. Saya juga belum pernah ini sih, belum pernah nyoba ya. Alternatively, a dash tuple of the following form can be provided. Offset, on, offset. Kita itu aja ya, coba ya. Kita langsung copy saja ya. Where on offset. Kita coba lihat contohnya saja. Tuple ya, pakai tuple. Parameter offsetnya di mana ini? Oh ini. Ya, sebentar. Ini kita coba baca dulu. Saya juga belum pernah nyoba sih. Jadi offset sama on offsetnya ini kita bisa tambahkan setelah parameter ini ya, parameter tipe line style-nya. Cuman ini kalau kita lihat contohnya ya.
For example, 0, 3, 10, 1, and 15 means 3-point line, ya. 3-point line, 10-point space, 1-point line, 15-point space. 3-point line, 10-point space, 1-point line, 15-point space with no offset. Also, jadi kita parameternya sebetulnya ini kita bisa ganti pakai ini ya. Kita coba saja ya yang 0 tadi kita gunakan yang kita pakai ini aja lah, coba ya. Oh, gambar ya. Nggak bisa. Oh, nggak gambar kok. Yang gambar yang ini. Nggak tahu sih. Kita coba aja langsung ya. 0, 1, 10 ya. 0,1,10 ya. Ini kita komen aja dulu biar kelihatan. Error ya. Errornya di bagian ininya sudah betul ya. Oh gitu. Oke ya, saya catat saja dulu ya. Saya catat dulu. Nanti kalau saya sudah ketemu itunya, caranya, nah ini saya coba. Tadi pertanyaannya dari siapa tadi? Sorry. Ken. Kak Ken ya. Tanya tentang offset ya, sama on apa tadi lupa. On offset ya, on off sequence. Saya coba copy yang mau ditanyakan tadi. Oke. Oke, nanti saya coba cari kalau apa namanya setelah kuliah ya, nanti biar materinya bisa disampaikan semua. Nanti kalau ada pertanyaan yang memang masih mengganjal dan saya masih belum ada jawabannya, nanti saya catat ya. Oke. Tapi ya ini ada alternatif sih, karena kalau seperti ini kita bisa lebih bervariasi sebetulnya. Ini kan variasi untuk itu ya, tampilan gitu ya. Tapi memang kita nggak boleh bandingkan coding dengan desain ya, karena kalau desain kan gampang ya, kita pakai tools misalnya pakai apa namanya, pakai Microsoft Word, kita kan bisa pilih garisnya, tinggal pilih gitu kan ya. Tapi kalau pakai coding nggak bisa kayak gitu, kita semuanya harus kita representasikan dalam bentuk code ya. Tapi ya dengan konsekuensi kita ini memahaminya lebih tidak manusiawi ya. Lebih tidak manusiawi artinya adalah kita lebih harus tahu code-nya ini ya. Oke, tapi nanti kita akan coba. Kita kembali ke slide berikutnya dulu. Nah, ini kita juga bisa tambahkan ini ya, limit ya, limit X sama Y-nya. Misalnya kita pengennya limitnya itu kita kasih 1 sampai 8, yang Y-nya itu kita kasih minus 1 sampai 1. Yang Y-nya kalau secara default tadi kita eksekusi ya. Nah, ini kita coba apa namanya? Kasih limit ya untuk plotting kita. Nah, ini plt.plot x, np.sin x ya. Setelah itu kita tampilkan plt.axis, tapi kita kasih limit ya. Nah, limit ini kita bisa gunakan list ya. Nah, jadi
item yang pertama itu adalah untuk limit X-nya, kita mulai dari 1 sampai 8, sedangkan untuk yang value atau item yang 3 dan 4 itu untuk Y-nya. Minus 1 sampai 1 Y-nya. Terus kita show-kan. Nah, kalau kita nggak pakai ini, dia secara default pasti ya X-nya mulai dari 0 sampai 10 ya, 0 sampai 10. Nah, ini kita bagi jadi 0 sampai 8. Oke. Kita next dulu. Jadi seperti ini. Oke. Kalau kita lihat ya, ini saya coba perbesar. Ini saya ada satu kotak ini ya, satu kotak. Anda kelihatan ya, satu kotak ini. Saya coba kasih annotate di sini. Nah, satu kotak ini kurang tebel kayaknya. Nah, satu kotak ini. Kita coba lihat rasionya. Ini satu ya. 1 ke 2 itu sekian. 0,25 ke 1 itu sekian. Kira-kira ini proporsional nggak kalau menurut Anda? Itu di bawah kan jarak antara 1 dengan 2 item tik ya, tik 1 ke 2 itu sekian ya. Sedangkan 0,75 minus 0,75 ke minus 1 itu sekian. Itu proporsional nggak? Nggak proporsional ya, karena yang satu saja segini gitu ya, tapi seperempat kok cuman segini gitu ya. Nah, ini kita bisa atasi dengan menggunakan ini. Kita atasi dengan menggunakan PLT.axis equal. Jadi kita buat rasio ya, rasio antara X sama Y-nya itu jaraknya itu sama. Kalau 2 sekian, kalau 1 kan sekian. Ini separuhnya kan ya. Nah, jadi kita coba tambahkan di sini. Nah, kita tambahkan, misalnya saya copy saja. Nah, di sini kita tambahkan PLT axis-nya equal. Jadi dia proporsional. Kalau 2 itu sekian, kalau 1 itu sekian. Ini kan separuhnya ini gitu kan ya. Nah, nanti kalau Anda ingin proporsi antara jarak antara tiap tik di X-nya sama tiap tik di Y-nya itu sama, proporsional, Anda bisa tambahkan PLT.axis equal. Aspek rasio bilangnya ya, rasio. Aspek rasio di X sama Y-nya itu sama. Oke, kita coba lanjut. Oke, ini kita berikan label. Di sumbu X-nya kita kasih label X, sumbunya kita kasih label sin X, dan kita kasih title assign curve ya. Kita tinggal tambahkan ini saja. Oke, kita langsung selesaikan saja di sini. Kita paste lagi ya. Terus ini kita hapus. Kita tambahkan title di sini, plt.title. Title-nya adalah sine curve ya. Sedangkan X labelnya itu kita kasih X ya. Terus Y labelnya kita kasih sin X ya, sin X. Oke, jadi kita kasih label ya di tiap sumbu X, sumbu Y sama
plottingnya kita kasih sebuah title judul. Oke, jadi seperti itu untuk labeling plots ya. Oke, intinya kita coba-coba saja ya. Pokoknya Matplotlib ini kita ikuti saja tiap tutorialnya, nanti kalau Anda bisa menyelesaikan studi kasus terus menampilkannya pakai Matplotlib, itu nanti akan lebih memantapkan pemahaman Anda seperti itu. Oke, sebentar ya, kita break dulu 5 menit ya, biar sedikit menarik nafas ya. Ada pertanyaan silakan ya, bisa angkat tangan. Nanti kalau pertanyaannya masih belum terjawab, nanti saya coba tampung dulu ya.
Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, selanjutnya ini kita akan memberikan legend ya. Legend itu tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa tahu bahwa line yang hijau itu adalah merupakan kurva dari sinus, yang biru dengan dot ya. Yang titik-titik biru ini adalah kurva sinus ya dari X, dari sumbu X ya. Caranya gampang sekali ya. Kita coba langsung saja. Kita tambahkan di sini, saya copy saja. Yang sin X ini kita tambahkan, misalnya line style-nya tadi kita tambahkan ini ya, yang green itu yang dash green ya, yang dash green itu yang sinus ya. Ini kita kasih label, labelnya sama dengan sin X ya, sin X. Nah, ini kita copy. Ini penting ya, label ini penting, karena kalau kita nggak kasih label ya kita nggak bakal tahu ini kurva yang punyanya siapa gitu. Nah, tapi selain itu, selain kita memberikan label di plottingnya, kita harus panggil juga metode plt.legend di sini, biar nanti legendnya itu bisa muncul. Oh sorry, ini sama-sama greennya. Ini kita ganti dengan dotted blue. Nah, ini kita taruh legendnya itu secara otomatis dia akan mencari tempat yang kosongnya. Tapi sebetulnya kita bisa atur nanti, ini posisinya di mana. Nah, misalnya ya, misalnya kita coba bikin lagi di sini. Kita bikin seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kita bikin plot baru yang stylenya itu klasik ya. Style klasik itu dia punya kayak frame warna abu-abu di belakangnya. Nah, ini kita coba bikin seperti ini, tapi nanti ininya lokasi legendnya itu ya secara default dia letaknya di sini ya. Kita nggak atur, tapi nanti kita bisa custom. Lokasinya bisa kita custom. Oke, kita langsung coba saja di sini. Saya gunakan plt.style.use klasik ya. Seperti ini, terus yang X-nya itu kita pakai linspace. Nah, ini kita generate cukup banyak item ya, 1000 item. Terus kita plottingkan X, np.sinx ya. Untuk warnanya kita kasih dash blue ya. Labelnya ini kita kasih sin gitu ya, sin. Seperti ini. Sinus sama cosinus. Ini kita copy, kita paste, ini kita ganti dengan cos. Ini kita ganti dengan dash red ya. Terus labelnya ini kita ganti cosin. Nah, terus kita kasih rasionya ya. Kasih equal. Terus kita tampilkan legendnya. Terus kita show. Nah, jadinya seperti ini. Oke, terus kita coba ubah posisinya sekarang. Posisinya mau kita ubah ke pojok kiri atas ya. Nah, pojok kiri atas. Ini kita ganti. Legendnya ini kita kasih parameter log sama dengan upper left ya. Upper left seperti ini. Nah, terus kita coba hilangkan frame-nya. Frame-nya kita off-kan. Nah, ini kita bisa tambahkan parameter frame on sama dengan false. Nanti dia pojok kiri atas dan frame-nya adalah false ya. Jadi nggak ada frame-nya di sini. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau kita juga bisa ubah misalnya ya. Ini kita kasih center, lower center. Lower center. Terus kita kasih end call. End call ini pengennya kita
menampilkannya itu bukan atas bawah, tapi kiri kanan. Ini kan atas bawah ya. Kalau kita kasih n call sama dengan 2 kan berarti number of kolumnya 2, jadi dia kiri kanan. Oke ya, kurang lebih seperti itu ya. Nanti bisa dicoba-coba. Oke, kita sudah separuh jalan ya. Masih ada 30, kita sudah di slide 19, masih ada sekitar 15 slide ya. Nah, 15 slide berikutnya ini akan sedikit banyak itu ya, metode-metode baru ya untuk di Matplotlib ya untuk menampilkan sebuah data. Nah, 15 yang akhir ini agak banyak, jadi kita langsung saja ke slide berikutnya ya. Nah, ini sudah. Nah, kita juga bisa kasih frame-nya itu kita kasih kayak gini ya, fancy box ya, fancy box. Buat legend-nya ini kita kasih fancy box ya. Jadi kayak ada kayak apa ya, 3 dimensi ya, kayak button gitu ya, legend-nya. Ini kita bisa tambahkan. Caranya di sini kita coba sedikit ubah. Location-nya ini kita ganti. Oke, kita hapus saja semua ya. Kita hapus. Nah, ini kita kasih fancy box sama dengan true. Terus frame alfanya sama dengan 0,5. Shadow-nya kita kasih true ya. Border pad-nya, ketebalan bordernya ya, kita kasih 2. Nah, nanti bisa dicoba-coba ya. Kalau shadow-nya kita false-kan misalnya, nanti tampilannya kayak apa. Nah, kalau shadow-nya false, jadinya kayak nggak ada apa-apanya ya. Kalau fancy box-nya kita false-kan misalnya, nggak ada bedanya ya. Kalau ini kita true-kan, oh ini ada sih kayak itunya ya. Kayak shadow tapi bukan box ya. Kalau kita true-kan ini, dia jadi kayak button box. Nah, gitu ya. Ininya loh, kayak ininya rounded ya. Pucuk-pucukannya ya. Pucuk-pucukannya itu rounded kalau kita false kan, dia lancip. Ya, hal-hal yang kecil seperti itu silakan nanti dipelajari sendiri ya. Nggak perlu dijelaskan satu persatu. Nanti kita bisa coba sendiri-sendiri ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada beberapa permasalahan ya. Misalnya, kita ingin membuat multiple legend. Apa itu multiple legend? Selama ini kita buat itu adalah legendnya hanya satu ya, satu legend yang berisi beberapa informasi terus kita letakkan di satu posisi. Tapi bagaimana jika kita pisahkan beberapa legend itu kita plottingkan ke axis ya, ke plot, tapi dengan posisi yang berbeda-beda. Kalau kita menggunakan plt.legend sama menggunakan label waktu kita plotting sebuah data, itu nggak bisa. Pasti nanti secara otomatis dia legendnya itu satu ya, terus kita letakkan di posisi tertentu. Padahal legend itu bisa jadi kalau data kita banyak ya, plottingnya banyak, legendnya kan bermacam-macam gitu kan ya. Misalnya kita mau pisahkan beberapa legend itu ditaruh di sini, terus legend yang berikutnya ditaruh di sini, itu bisa. Tapi kita harus sedikit memodifikasi ya. Kita harus sedikit memodifikasi code-nya. Jadi di sini Anda bisa lihat kita punya 2 buah legend, line A sama line B-nya di sini, line C sama line D-nya di sini. Oke, di sini ada 4 plot ya, ada 4 plot ya. Ini sama ini gitu kan ya. Ada 4 plot. Yang 2 plot yang pertama itu kita taruh legendnya di atas, 2 plot berikutnya kita taruh di bawah. Bagaimana caranya? Nah, oke, kita langsung coba saja. Ini agak sedikit itu ya, tricky gitu ya, karena ini memang kita kalau menggunakan legendnya dari Matplotlib, dia nggak bisa seperti ini. Harus kita sedikit modifikasi code kita.
Oke, kita langsung coba saja. Di sini saya pakai AX lagi ya. Nggak pakai plot, tapi pakai akses. Karena kalau untuk menampilkan multiple legend itu kita nggak bisa pakai plot. Jadi kita panggil aksesnya lagi. Lines-nya ini saya bikin sebuah list kosong. Kenapa list kosong? Nah, pengennya nanti semua plot itu akan saya simpan di sebuah list. Nah, list kosongan ini nanti bisa kita gunakan untuk membuat multiple legend. Terus stylesnya ini kita juga bisa taruh ke sebuah list ya. Stylesnya misalnya yang line A itu dash, yang line B itu dash dash ya, yang line C itu misalnya dash dot ya, sedangkan yang line D itu adalah dot dot. Nah, ini kita simpan di stylenya, kita simpan di list biar nanti kita nggak codingnya itu bisa pakai looping gitu loh. Waktu kita looping bisa langsung panggil otomatis biar code-nya nggak terlalu panjang. Oke, terus kita buat plotting nanti menggunakan variabel X ya, linspace ya. Ini kita coba buat 0 sampai 10 tapi sebanyak 1000 data. np.linspace. Nah, seperti ini. Sudah. Nah, kita lakukan looping for i in range 4. Kenapa kok 4? Karena kita plottingnya itu 4 kali. Nah, kita coba kembali lagi di slide-nya. Kita kan mau plotting 4 kali. 1, 2, 3, 4 kan ya. Jadi kita looping ya pakai for sebanyak 4 kali. Setelah itu, nah kita di dalam looping ini kita coba panggil lines yang list kosongan tadi kita panggil. Nah, plus sama dengan. Jadi lines-nya ini kita isi dengan plot ya. plt.plot. Nah, dalamnya ini yang mau kita plotting X sama np.sin X minus I. Nah, kenapa minus I? Jadi nanti I-nya kan mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3. Jadi nanti antara line A, line B, sama line C itu bedanya hanyalah X minus 0, X minus 1, X minus 2, sama X minus 3. Bedanya hanyalah di sumbu Y-nya. Biar nanti nggak tumpuk gitu ya. Nah, setelah itu kita kasih styles. Nah, stylesnya ini kita langsung panggil saja dari I gitu ya. Dari styles I ya. Nah, gini. Styles I gini ya. Jadi parameter yang ketiga ini dia langsung panggil dari styles ini. Setelah itu colornya kita kasih satu saja, samakan semua. Colornya itu black. Nah, kalau colornya pakai ini juga bisa sebenarnya, pakai list juga bisa. Nanti bisa dicoba sendiri. Nah, seperti ini ya. Oke, kita sudah plotting keempat data kita, keempat kurva kita. Nah, kita kasih plt.axis-nya itu equal biar proporsional ya. Rasionya biar sama antara sumbu X sama Y-nya. plt.axis equal. Setelah itu kita ini plt.legend. Kita tampilkan legend-nya. Tapi yang kita tampilkan itu hanyalah 2 legend awal saja. Jadi yang mau kita tampilkan hanyalah ini saja, line A sama line B. Nah, ini kita coba tampilkan plt.legend yang kita tampilkan lines ya, linesnya adalah titik 22. Jadi yang kita ambil adalah line E sama line B seperti itu. Terus kita kasih nama yang 2 tadi, kita kasih nama labelnya itu adalah line A sama line B. Seperti ini. Terus kita kasih lokasinya itu mau kita taruh di upper right. Ya. Pojok kanan atas. Terus frame on-nya kita kasih false. Oke, kita coba sampai sini dulu. Kita show-kan dulu. Nah, nanti yang tampil cuma 2 saja. Nah, yang tampil cuma atas saja.
Nah, bagaimana biar yang C sama D-nya itu tampil di bawah? Ya kan seperti yang saya bilang ya, kita nggak bisa pakai PLT legend untuk memberikan lebih dari satu legend. Jadi kita harus sedikit modifikasi di sini. Caranya, nah kita import yang namanya from matplotlib.pyplot .legend import legend. Legendnya yang L besar di sini ya. L-nya besar. Setelah itu kita kasih variabel leg ya. Leg sama dengan legend. Ini nanti yang akan kita itu ya, yang akan kita jadikan legend. Yang kedua, leg sama dengan legend ax, lines. Nah, legendnya ini mau ditaruh di mana? Di access kita tadi, gitu kan ya. Terus linesnya yang mau kita tampilkan adalah yang C sama D, jadi 2.2. Terus untuk stylesnya kita ambil, labelnya kita kasih line C dan line D. Seperti ini. Terus locationnya kita kasih lower right ya, lower right. Dan yang terakhir frame on-nya kita kasih false. Nah, frame on-nya kita kasih false. Terakhir ini ya, kita kasih ax.add artist ya. Nah, jadi ini kuncinya di sini. Add artist ini untuk menambahkan legend yang kedua. Nah, jadi yang C sama D bisa tampil di bawah. Oke, agak sedikit tricky, tapi nanti kita bisa ini ya, kasih beberapa leg di sini ya. Leg-nya ini kita bisa banyak ya. Nanti Anda bisa copy paste. Terus misalnya Anda mau bikin lagi di tengah atau di samping ya, tinggal ini ya, duplicate leg-nya, leg 1, leg 2, leg 3, terus mau ditambahkan di AX ini. Jadi add artisnya beberapa. Itu bisa. Jadi kalau misalnya punya 8 data ya, mau kiri kanan, atas bawah, pojok kiri atas, pojok kiri bawah, pojok kanan atas, pojok kanan bawah, bisa kita tambahkan beberapa multiple legend seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Kalau ada yang masih dibingungkan, silakan. Nanti recording videonya akan saya kirim setelah kuliah ya. Oh, sudah sampai scatter malah. Wah, kalau gitu saya yang agak lemot kalau gitu ya jelasinnya. Tapi kalau dikasih video ya, itu ya, malas lihatnya ya. Oke, kalau gitu saya percepat saja karena Anda sudah mencoba sampai scatter. Jadi saya kira no problem ya. Saya next ke slide berikutnya. Oke, tadi kita sudah pakai plot ya. Selain plot, kita juga bisa pakai scatter. Bedanya adalah kalau plot, itu dia antar poin itu akan dihubungkan dengan sebuah garis ya. Atau sebuah line. Tapi kalau scatter, kita tidak hubungkan antar poin itu dengan line. Gitu ya. Biasanya ini kalau scatter itu kita gunakan untuk menampilkan data yang jumlahnya sedikit biasanya. Itu lebih mudah untuk dilihat gitu ya. Tapi kalau datanya banyak akan lebih nyaman kalau kita menggunakan plot. Oke, kita coba saja langsung. Kita coba saja pakai scatter ya. Nah, yang scatter ini kita kasih variabel x sama dengan np.linspace dengan ukuran 0,10,30. Jadi ada 30 data. Nggak usah banyak-banyak ya. Y-nya itu np.sinx ya. Jadi sinus x ya. Terus untuk kita mau plottingkan itu di plt.scatter. Kita mau scatterkan ke matplotlib kita, akses kita. X, Y, markernya sama dengan U. Kita showkan. Nah, oke. Nah, jadi, nah, bedanya plt.scatter itu aja. Oke, lanjut lagi. Tadi saya lihat sudah sampai histogram juga ya.
Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini kita bisa gunakan scatter itu untuk menampilkan. Ini cukup penting ya. Tolong diperhatikan. Ini cukup penting. Jadi yang scatter ini kita bisa gunakan untuk menampilkan data yang dimensinya lebih dari 2. Contohnya, ini kita import dataset dari mana ini, dari scikit-learn ya. Yang kita ambil itu adalah dataset bunga. Bunga itu ada 3 jenis ya. Nah, jenisnya anggap saja kalau nggak salah itu sebentar ya, data setosa, iris dataset ya. Ini datanya itu seperti ini. Iris dataset. Ini dataset yang cukup umum ya. Nah, jadi data itu seperti ini. Nah, ini. Jadi iris dataset itu dia punya 4 atribut ya. Sepal length, sepal width, petal length, sama petal width. Apa itu sepal length, sepal width, dan lain sebagainya ini? Nah, kita coba lihat. Ada itunya enggak ya? Penjelasannya enggak ya? Bentar. Nah, ini. Ini ya. Ini kan ada 3 jenis bunga. Setosa, versicolor, sama... Nah, masih loading ya. Nah, ini. Ada setosa, versicolor, sama virginica. Nah, di bunga ini itu dia punya 2 buah jenis apa ya? Kelopak bunga atau apa ya? Istilahnya itu kayak bagian di dalam bunga itu ada yang namanya petal sama sepal. Nah, kalau setosa itu petalnya ukurannya sekian, sepalnya sekian. Kalau versicolor itu petalnya sekian, sepalnya sekian ya. Kalau virginica itu petalnya sekian, sepalnya sekian. Nah, petal ini dia punya yang namanya length sama width, panjang sama lebar. Gitu ya. Jadi ada 3 jenis bunga iris ya. Iris itu jenis bunga. Nah, iris itu ada 3 jenis, setosa, versicolor, sama virginica. Nah, ini bedanya kalau di setosa itu petalnya kayak gini, kalau versicolor kayak gini, virginica kayak gini. Petal itu ada length sama width ya. Width, petal width, petal length, sepal width, sama sepal length. Nah, kalau kita coba tampilkan lagi slide-nya. Di sini ya, kita coba coding saja langsung ya. Di sini kita coba tampilkan datanya itu dari scikit-learn from sklearn.dataset ya. Import load iris. Nah, setelah itu iris sama dengan load iris ya. Jadi nanti irisnya itu kita simpan ke variabel iris. Terus features-nya, features itu tadi ya, ada 4. Petal length, petal width, sepal length, sama sepal width. Ini kita dapat dari iris.data.transpose. Oke, kita coba print dulu. Features-nya ini dia dimensinya berapa? Shape-nya. 450 ya. Jadi dia punya 4 atribut dan dia punya 150 data. Kalau kita nggak transpose, itu dia row-nya 140, kolomnya 4. Nah, tapi kita transpose saja untuk memudahkan scatter ya, untuk memudahkan proses plotting pakai scatter. Jadi ini 450 ya. Nah, kita coba lakukan scatter sekarang. Nah, yang selama ini kita lakukan hanyalah menggunakan 2 dimensi, X sama Y. X sama NP sin X kan ya. Tapi kalau data kita itu dimensinya lebih dari 2. Ini dalam kasus ini 4 dimensinya. Tapi yang kita ambil hanya 3 saja. Yang kita ambil itu adalah features ke 0. Features ke 0 ya. Yang kita ambil itu features ke 0, features ke 1, dan features ketiga. Yang kedua nggak kita tampilkan.
Kalau nggak salah yang ini itu sepal length, sepal width. Yang 0 sama 1 itu sepal length, 0 itu sepal length, 1 itu sepal width. Yang 3 itu petal width ya. Oke, kita coba saja langsung. Kita coba scatter ya, plt.scatter. Parameter pertama adalah sumbu X-nya itu features 0, jadi sepal length-nya. Terus untuk Y-nya itu sepal width-nya. Nah, terus untuk size-nya itu, nah, size-nya ini sebentar, alpha dulu ya. Alfanya kita kasih 0,3, ini itu ya, transparansinya gitu ya. Terus size-nya itu kita ambil dari features dimensi ketiga, yaitu adalah petal width-nya. Jadi dia scatternya itu nanti, kalau kita coba lihat ya, ini nanti semakin besar scatternya, berarti dia semakin besar petal width-nya, seperti itu. Nah, kalau semakin kecil scatternya, berarti dia features ketiganya atau petal length-nya itu, petal width-nya semakin kecil. Sebetulnya kalau kita tampilkan seperti ini, kita bisa tahu persebaran data jenis iris, ya, jenis bunga iris. Kalau yang ada di sini, yang ada di warna ungu itu dia, anggap saja dia yang iris yang apa tadi? Saya nggak hafal irisnya apa saja tadi. Iris yang setosa misalnya, yang petalnya kecil dan sepalnya kecil, itu berarti dia masuk ke setosa. Tapi yang petalnya medium sama sepalnya medium, dia masuk ke versicolor. Sedangkan untuk yang virginica, yang dia sepalnya besar, petalnya juga besar ya, atau sepalnya besar, sepal lengthnya ya, sepal lengthnya besar, tapi sepal width-nya kecil ya, dan dia petal width-nya besar, jadi dia masuk ke versicolor. Ya, saya nggak hafal ya, yang mana apa namanya barisnya ya, karena kita coba lihat ya, yang di sini scikit-learn dataset iris. Itu dia kolomnya itu apa saja. Kita coba baca di dokumentasinya. Oh ini nih. Yang 0 itu setosa, versicolornya 1, virginicanya 012 ya. Jadi gini, saya coba kembali lagi ke ininya. Ini kan size-nya sekian, terus colornya itu adalah iris.target. Yang mana iris.target ini kita coba print dulu ya, iris.targetnya. Misalnya kita print iris.target. Karena kita punya tiga jenis bunga iris ya. Jadi nanti irisnya itu ya nilainya 0, 1 sama 2. 0 itu artinya adalah setosa, 1 itu versicolor, 2 itu virginica. Jadi kalau kita lihat lagi di sini, yang 0 itu dia setosa, ini versicolor, sisanya ini virginica yang 2. Nah, kalau kita coba plottingkan pakai scatter di sini, nah, C-nya itu colornya adalah iris.target. Jadi ada tiga jenis ya. Ada tiga jenis warna nantinya. Kuning, ungu, sama hijau harusnya. Nah, ini kan ada tiga jenis warna. Ungu itu yang 0. Berarti ungu ini yang setosa ya. Yang hijau itu versicolor, yang kuning itu virginica. Kalau kita lihat apakah betul ya gambarnya? Harusnya enggak ya. Virginica kayaknya lebih kecil dia ya. Virginicanya kecil, versicolor itu oh ini kebalik ini, sorry. Ini yang harusnya yang 0 itu adalah versicolor, 1 setosa, 2 sorry.
0 itu versicolor, 1 itu virginica, 2 itu setosa. Kalau kita lihat ya, semakin besar petalnya sama sepalnya, dia akan menjadi bunga yang setosa, seperti itu. Oke, ini kita tambahkan lagi Synapse sama dengan Viridis. Ini kayak itu ya, apa? Untuk jenis warnanya ya, parameter warnanya. Oke, kita tambahkan lagi plt.x labelnya itu merupakan iris.features feature names index ke 0. Indeks ke 1 untuk Y labelnya. Terus kita tampilkan color bar-nya, plt. Loh, kok kecil sekali sebentar. Apakah ada yang salah? Ini stylenya belum saya ubah ya. Saya coba ubah stylenya itu seperti yang di awal tadi ya. Oh, sorry. Ini belum saya kalikan 100 ya. Biar agak kelihatan besar gitu. Karena ukurannya kecil. Oke, mungkin kita break lagi 5 menit ya. Biar nggak bosan, Anda bisa coba eksplorasi. Nanti kalau ada pertanyaan, kita akan bahas ya.
Oke, ini perbedaan antara scatter sama plot ya. Ini tergantung kebutuhan kita, tapi secara teori harusnya kalau kita ingin menampilkan data yang jumlahnya banyak akan lebih mudah jika kita menggunakan plot ya dibandingkan scatter. Tapi kalau data kita sedikit ya, kita bisa gunakan scatter. Tapi scatter ini sangat berguna jika kita ingin menampilkan data yang dimensinya lebih dari 2. Karena scatter itu kita bisa punya apa ya, punya size ya. Dari scatter itu kita bisa tampilkan size-nya dengan mengubah parameter size-nya itu untuk merepresentasikan dimensi tertentu atau atribut tertentu dari data kita. Seperti tadi sepal length, sepal width ya, petal length sama petal width-nya kita bisa tampilkan menggunakan size dari scatter itu. Contoh berikutnya, ini kita coba ini ya, kita coba gunakan scatter lagi untuk merepresentasikan data California cities. Ini Anda bisa lihat, California cities itu dia punya parameter latitude sama longitude ya. Latitude sama longitude itu adalah parameter yang menentukan lokasi dari sebuah kota. Parameter ketiga dan keempat ya, selain latitude sama longitude itu ada juga areanya, luas areanya sama jumlah populasinya. Luas area itu kita tampilkan melalui size dari scatter itu sendiri. Jadi size-nya itu nanti kita representasikan menggunakan kita gunakan untuk merepresentasikan luas area atau luas kotanya itu sendiri. Sedangkan warnanya itu adalah populasinya. Warnanya itu populasinya. Oke, kita langsung coba saja. Kita import pandas ya untuk membaca CSV-nya, terus kita panggil cities-nya itu dari pd.read CSV California cities. Saya coba upload dulu ya di Google Colab saya ini. Saya upload. Setelah itu kita ambil ini ya, kita coba tampilkan dulu mungkin ya. California cities itu parameternya apa saja sih? Ya, ini kotanya ada banyak. California itu sebetulnya adalah negara bagian ya, kalau saya tidak salah. California itu adalah negara bagian. California itu punya city, kota, latitude, ya latitude, longitude, ada elevation, banyak sekali ya parameternya. Tapi yang kita ambil adalah latitude, longitude ya, population sama area total. Ini yang mau kita ambil, 4 saja yang mau kita ambil. Oke, terus kita gunakan variabel latitude sama longitude sama dengan ini kita ambil dari cities untuk kolom latitude ya, sama kolom longitude ya. Oke, latitude sama longitude-nya sudah kita dapatkan. Terus population-nya ini sama areanya sama dengan cities. Kita ambil parameter kolom dari population total. Sedangkan areanya itu kita ambil dari cities untuk kolom area total km kuadrat ya. Area total km2. Oke. Kita lakukan scattering ya untuk data California cities ini. Jadi California cities itu dia kayak negara bagian. Kalau di Indonesia itu bisa kita sebut sebagai kayak provinsi gitu ya. Di satu provinsi kan banyak kotanya. Nah, di California, negara bagian California juga banyak, kotanya juga banyak. Oke, kita lakukan scatter. Kita ambil longitude, latitude-nya kita ambil. Jadi X-nya itu longitude, Y-nya latitude. Labelnya kita kasih non ya, karena kan
kita nggak mau menampilkan label dari ini, yang nanti kita mau legendkan kan bukan ininya ya, yang mau kita legendkan itu area dari city-nya, bukan point scatternya. Jadi labelnya ini kita abaikan saja, kita kasih none. Terus colornya ini kita dapat dari np.log ya. Colornya itu menampilkan jumlah populasinya, karena populasinya itu sangat banyak ya, sangat apa namanya, sangat besar. Jadi kita bisa itu aja, logkan saja biar tidak terlalu kok terlalu besar, terlalu kecil ya. Nah, terlalu besar, sorry. Populasinya itu kalau kita lihat tadi kan banyak ya. Ada yang 100.000, ada yang 38.000. Kalau kita langsung masukkan ke parameter color ya, itu nanti terlalu besar. Jadi kita logkan saja. np.log dengan basis 10. Ini kita ambil dari variabel population. Terus kita si mapnya ini kita default saja viridis ya. Terus size-nya itu dari area. Terus kita kasih nilai alfanya 0,5. Nah, kita PLT axis equal ya. Aspek rasionya equal. Terus kita kasih label X-nya itu adalah longitude ya. Longitude. Sedangkan Y labelnya kita kasih latitude. Nah, terus kita kasih color bar biar nanti ketahuan populasinya ya. Semakin cerah warnanya, jadi dia semakin banyak ya, semakin banyak populasinya. Color bar kita tampilkan. Terus kita kasih label juga ya. Label sama dengan log 10 population seperti ini. Oke, kalau kita tampilkan dulu ya. Alpha. Oke, kita sudah bisa nampilkan ininya ya, scatternya, tapi masih belum ada legend untuk areanya, city area atau luas area dari kota itu sendiri. Ya kan? Nah, ini kita tambahi di sini. Kita pakai looping karena kita ingin ini ya. Kita ingin tampilkan itu 3 ini. 100, 300 sama 500. Karena kan ini hanya untuk ilustrasi saja bahwa semakin besar area dari kota itu, maka scatternya akan semakin besar juga. Nah, gitu kan. Jadi di sini kita coba pakai loop ya, for area in ini ya 100 di sebuah list yang isinya itu 100, 300 sama 500. Setelah itu kita scatterkan plt.scatter. Oh. Ini scatterkan. Nah, X sama Y-nya ini kosongan. Karena sebetulnya scatter ini hanya untuk itu. Hanya untuk apa ya, trik ya, biar kita bisa menampilkan lingkaran di sini. Biar bisa menampilkan lingkaran di sini gitu loh. Ini hanya untuk tips atau untuk trik, untuk trik biar nanti kita bisa menampilkan lingkaran itu di sini posisinya. Jadi colornya ini kita kasih black ya. C-nya sama dengan black, K itu black ya. Terus alfanya kita kasih, transparansinya kita kasih 0,2. Berarti nggak benar-benar hitam nanti warnanya, nggak benar-benar black. Terus size itu areanya, size-nya sebesar area itu sendiri. Terus labelnya kita kasih str area. Dan
kita tambahkan kilometer kuadrat. Terus kita tampilkan legend-nya untuk scatter points sama dengan 1. Frame on-nya false ya. Label spacing-nya ini 1. Title-nya city area. Jadi ini legend-nya ini nanti merujuk ke scatter yang ini ya. Nah, jadi ini nanti kan kalau kita coba lihat, ini kan legend-nya ini kan ya. Nah, kita legend-nya itu untuk menampilkan scatter yang ini. Seperti itu. Jadi dia kayak sedikit trik gitu ya, biar nanti yang ditampilkan itu scatter ini dengan legend ini. Oke, kita kasih title. Ini title plotnya, California cities, area, and population. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk ini. Nanti bisa dicoba sendiri. Ya. Kenapa? Pakai Jupyter error. Ada yang salah nggak? Errornya sih? Oh bisa. Di copy paste bisa ya. Coba lihat errornya di bagian mana. Aspek. Oh, mana yang tadi equal aspeknya tadi kayaknya. Itu nggak usah dikasih aspek, coba equal gitu aja. Nah, itu kan sebenarnya aspek rasionya. Ya, itu biasanya perbedaan versi Matplotlib sih. Ya, kadang memang gitu. Kalau yang di Google Colab mesti yang terbaru sih. Ya, ya. Nah, itu exercise-nya kan dikerjakan sendiri ya. Nanti kita bahas minggu depan ya. Oke, yang exercise-nya jangan ditanyakan dulu ya, kan itu tugas Anda untuk mengerjakan. Jadi nanti pembahasannya minggu depan. Oke, karena ada sudah mulai mengerjakan exercise, jadi Anda sudah menyelesaikan semua code yang ada di slide harusnya. Ini yang terakhir ini kita bisa pakai histogram ya. Histogram itu adalah kita bisa bilang bar chart ya. Chart dalam bentuk batang gitu ya. Nah, histogram ini bisa kita gunakan untuk menampilkan data kita. Oke, kita coba langsung saja. Ini kita masuk histogram ya. Caranya kita punya data random ya, np.random. Randomnya itu random normal ya. Randn itu dia menggunakan distribusi normal. Jadi dia kalau bilangan randomnya itu dia membentuk kayak kurva gunung seperti itu. Terus kita coba tampilkan histogramnya. Terus kita show-kan. Seperti ini. Nah, ini kita bisa edit juga. Misalnya kita ganti data binsnya ini jumlah itunya ya, jumlah chartnya, jumlah batangnya itu sebanyak berapa. Terus alpha sama dengan 0,5. Jadi bins itu ini kan jumlah ininya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke, kita coba dulu. Binsnya 0,5. Terus histogram type-nya itu kita kasih set field ya. Terus color-nya kita kasih still blue misalnya. Still blue.
Nah, jadi dia kayak apa ya? Ini kan datanya sebanyak 1000 ya, 1000 data. Kalau kita set 30 berarti dia kayak apa ya? Menampilkannya itu dengan range 30-30. Kalau kita lihat di sini kan jumlah jumlah barnya itu 30 kalau Anda hitung. Nah, kalau barnya kita kasih 2 misalnya. Jadi dia cuma 2 saja. Jadi dia apa namanya mengambil data itu 500. Oke, selanjutnya ini kita bisa lihat. Nah, ini bisa dicoba sendiri. Ini kita pakai keyword arguments ya. Keyword arguments. Kita coba saja langsung. Ini kita menampilkan beberapa histogram dalam satu plot ya, dalam satu axis. Misalnya kita punya X1 sama dengan np.random.normal dengan batas atas dan batas ini min sama itu ya, min sama standar deviasi. Ini nilai min, ini standar deviasi. Karena distribusi normal itu dia punya yang namanya min sama standar deviasi. Ini kita copy, kita paste saja X1, S2, S3. Ini kita ganti minus 2. Kita ganti dengan 1. Ini 3. Ini 2. Terus kita pakai keyword argumen KWARGS gini ya. Itu dalam bentuk dictionary. His type-nya ini kita kasih step field. Terus alfanya ini kita kasih 0,5 dan bins-nya kita kasih 40 saja. plt.his X1, keyword argumen. Jadinya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini Anda bisa mulai kerjakan tugasnya ya. Nanti untuk pembahasan tugas kalian saja. Pembahasan tugasnya nanti akan saya bahas yang week ke-8 sama week 9 akan saya bahas di week 10 setelah lebaran. Jadi yang silakan Anda kerjakan. Tugasnya apa? Tugasnya ini, Anda bisa baca. Sebetulnya nggak sulit tugasnya ya. Anda coba tampilkan data seperti ini, pakai plot pastinya ini kan ya, pakai plot bukan pakai scatter. Untuk data yang kita dapatkan dari ULS bird.csv ya. Kalau yang ini, ya silakan Anda buat, ini kayak semacam kombinasi antara scatter sama plot ya. Gampang ini harusnya ya. Ya. Hah? Oh, datanya dapat dari mana itu? Ini kan dari tahun 88. Ini kan itu, ini kan sumbernya kan tahun. Terus ini apa ini? Total ya Pak. Per dia kan 1,5, jadi dia nggak dirasiokan gitu kan ya, 1,5. Ini kamu bikin biar di labelnya itu dia pakai rasio gitu. Ini kan kamu nggak pakai rasio, 0 sampai berapa ini? Pakai rasio nggak ini? Nah, pakai rasio aja. Ini kan tinggal diganti apa y-lim sama x-limnya, y-limnya kan min sama max-nya. Nah itu ya, harusnya bukan kayak gini, bisa Pak harusnya. Nah, memang sedikit dimodifikasi lah ya. Gimana caranya? Enggak masalah. Tapi coba dilihat, masuk akal nggak sih datanya itu yang uraan kan? Ininya mulai dari tahun berapa dia? 8. Jadi mulai Tapi kalau yang di sini 89
Bentar, saya coba cek ya. Masa gitu sih? CSV-nya saya coba cek. Oke, untuk recordingnya saya stop dulu ya. Saya stop. Saya edit.